Hai semuanya, saya Reza Ica Ananda dari kelas MN 23AG. Halo semuanya, kenalin nama aku Ainun Sinta dari kelas MN 23G. Algoritma bikin konten politik tentu bisa lebih sering muncul, apalagi kalau banyak interaksi. Itu yang bikin propaganda gampang trending. Kalau menurutku, algoritma tuh sengaja nyaring konten biar orang betah di aplikasi. Nah, kalau kontennya propaganda, ya otomatis makin cepat nyebar. Oke. Jadi menurut aku algoritma itu kasih ruang buat aktor politik buat mainin isu gitu. Mereka bisa pakai bot atau mungkin akun palsu sehingga algoritma ngira itu tuh populer, lalu makin didorong ke pengguna atau ke permukaan seperti itu. Dampaknya polarisasi, orang jadi terbelah dalam kubu-kubu politik dan susah diajak kompromi. Nah, jadi dampak propaganda politik digital terhadap masyarakat yaitu bisa bikin masyarakat kebanjiran informasi yang enggak seimbang. Akhirnya lebih percaya narasi yang sering muncul aja gitu. Dampak propaganda terhadap masyarakat ya. Kalau menurut aku sendiri sih bisa jadi munculnya hoax atau disinformasi yang masyarakat itu jadi susah ngebedain mana berita yang sebenarnya dan mana berita yang dibuat-buat. Karena mereka paling sering pakai sosmed, jadi otomatis paling sering terpapar propaganda yang disebarin lewat algoritma. Kalau menurut aku, Gen Z itu gampang dipengaruhi influencer atau konten kreator yang dibesarkan oleh algoritma. Jadi, opini mereka sering ikut terbentuk. Gen Z rentan terhadap algoritma di media sosial. Mungkin karena Gen Z itu cenderung mengkonsumsi berita dari media sosial ya, karena cepat sekali berita masuk di media sosial seperti itu, bukan dari situs resmi, sehingga Gen Z itu mudah atau rawan kejebak oleh bias. Edukasi literasi digital biar orang paham gimana algoritma kerja dan bisa lebih kritis. Nah, strategi yang bisa dilakukan yaitu platform harus transparan, kasih opsi feed yang lebih beragam biar orang enggak terjebak satu narasi aja. Mungkin perlu adanya regulasi dari pemerintah ya untuk ngawasin konten politik di dunia digital supaya nggak dipakai buat manipulasi seperti itu. Aku biasanya cek berita dari beberapa media sebelum percaya. Kalau aku sih pilih follow akun yang punya pandangan politik beda biar ada pembandingnya gitu. Kalau aku pribadi sih biasanya aku buat cek dulu sih sebelum nyebarin berita supaya nggak ikut nyebarin propaganda seperti itu.